Nggak ada kapoknya ya si Bige ini. Terus mengomentari kebijaksanaan Presiden Joko Widodo. Ya secara nggak langsung sih mengomentari dan tidak setuju dengan kebijakan Presiden Joko Widodo tentang pembangunan smelter di Gresik. Menurut Bige, pembangunan smelter di Gresik itu tidak adil bagi Papua. Nah, seharusnya Bige kan bertanyanya bukan seperti itu. Seharusnya Bige bertanya seperti ini. Lah terus kemarin smelternya atau hilirisasinya itu di mana? Kok baru dibangun di era Presiden Joko Widodo sekarang ini? Seharusnya bertanya seperti itu. Nah, ternyata hilirisasinya dinikmati oleh negara-negara seperti Spanyol dan juga Jepang. Nah, makanya Presiden Joko Widodo membangun smelter ini atau hilirisasi dari Freeport ya di Indonesia. Jadi keuntungan dari Freeport ya tidak keluar ke luar negeri, melainkan keuntungannya bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia. Dan untuk bisa membangun berbagai infrastruktur ketika smelter ini mendapatkan untung. Bayangkan loh, smelter ini diperkirakan bisa mengolah emas hingga 30 ton. Bayangkan loh. Tetapi pertanyaannya tidak adil bagi Papua. Ya jelas lah, nanti keuntungannya ya jelas untuk Papua. Nggak mungkin lah. Seharusnya kan bertanya seperti itu, bukan tidak adil atau apa. Kemungkinan kebijakan pemerintah lagi, kenapa harus di Gresik? Ya mencakup berbagai macam lah. Ya termasuk apa itu? Listrik. Jadi tidak perlu membangun listrik lagi. Pelabuhan juga sudah memadai dan lain sebagainya. Jadi menurut saya Bige ku terlalu negatif thinking terus sama Presiden Joko Widodo. Padahal pemerintahan Presiden Joko Widodo telah berbuat banyak untuk rakyat Papua, untuk pembangunan di Papua. Bahkan Trans Papua pun ya kalau nggak salah sudah hampir menyambung ya ribuan kilometer. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini Good News Indonesia. Belum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Aktivis HAM Natalius Bige meradang saat pemerintah membangun smelter PT Freeport Indonesia di kawasan khusus ekonomi Gresik, Jawa Timur ketimbang di Papua. Bige bilang, tidak ada keuntungan ekonomi yang didapat Papua dari pembangunan ini. Kekecewaan Bige ini diungkapkan lewat cuitan di akun Twitternya Natalius Bige 2 yang dikutip pada Kamis 14 Oktober. Sambil menayangkan beberapa pemberitaan di media daring, Bige bilang, ini tidak adil bagi Papua. Papua dapat apa? Semua yang baik akan terlihat, yang buruk juga akan ketahuan. Cuitan Bige. Bige melanjutkan, alasan dia protes pembangunan smelter semata-mata karena kemanusiaan dan keadilan. Saya membela kemanusiaan dan keadilan. Cuitan Bige ini mendapat atensi warganet dengan 1.309 suka dan 387 retweet. Pegiat media sosial Denny Siregar ikut mengomentari cuitan Bige ini. Menurut Denny, tidak ada urusan kedaerahan dalam pembangunan smelter Gresik ini. Gini loh Bige, ini gak ada urusan kedaerahan, semata-mata urusan ekonomis dan bisnis. Cuit Denny di Denny Siregar 7. Infrastruktur bangun smelter itu butuh listrik besar. Gresik sudah ada dan gak perlu bangun lagi. Terus limbahnya juga sudah ada penampungnya. Kalau nggak tahu tanya, bukan sibuk bawa-bawa daerah, cetus Denny. Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Erick Thohir mengatakan bahwa smelter PT Freeport Indonesia yang dibangun di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur akan menghasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun. Nilai transaksi pun bakal melejit hingga puluhan triliun. Lebih lanjut, Erick Thohir mengatakan bahwa investasi smelter PT Freeport senilai 42 triliun adalah di dalam smelter tersebut akan dilakukan pemurnian tembaga yang menghasilkan katoda tembaga, termasuk juga emas, perak, dan logam berharga lainnya. Sehingga nanti kita bisa hasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya 30 triliun. Katanya dalam groundbreaking smelter di kawasan ekonomi khusus Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur pada Selasa 12 Oktober. Tak hanya memberikan keuntungan pada pendapatan, kata Erick, smelter yang dibangun di Gresik tersebut juga mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 40.000 pekerja dengan memprioritaskan para pekerja asli Jawa Timur. Tadi Ibu Gubernur Jawa Timur titip kalau bisa mayoritas pekerjanya dari Jawa Timur, sehingga kepastian pembuka tenaga kerja juga terjadi, ucapnya. Erick mengungkap bahwa pendapatan PT Freeport Indonesia meningkat lebih dari 100% usai kepemilikan sahamnya dikuasai Indonesia sebanyak 51%.
Erick menyebut kinerja Freeport terus mengalami peningkatan dalam setahun terakhir. Diketahui juga Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir mengungkap kemampuan produksi smelter PT Freeport Indonesia di Gresik. Mula-mula Erick menyampaikan penjelasan mengenai nilai investasi pembangunan smelter Freeport Gresik dan produksi yang akan dikerjakan di lokasi tersebut. Smelter ini akan melakukan investasi 42 triliun yang fungsinya sebagai pemurnian tembaga yang menghasilkan katoda tembaga, kata di sela-sela peletakan batu pertama pembangunan smelter Freeport Gresik, tepatnya di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Juga fasilitas pemurnian logam berharga yang menghasilkan emas, perak, dan logam berharga lainnya, sehingga nanti kita bisa hasilkan rata-rata 35 ton emas per tahun yang nilai transaksinya 30 triliun terdasnya. Dia menjelaskan bahwa selama konstruksi, smelter ini akan menyerap 40.000 tenaga kerja. Tenaga kerja tersebut bakal diprioritaskan bagi pekerja asal Jatim. Dalam kesempatan itu ia juga buka suara perihal keuntungan PT Freeport Indonesia yang telah meningkat. Erick Thohir mengulas kembali mengenai proses akuisisi saham PT Freeport Indonesia yang dilakukan oleh pemerintah. Setelah Republik Indonesia sesuai arahan Presiden mengambil 51% saham Freeport, sekarang kita bisa pastikan kinerja dan inovasi dan transformasi di Freeport terus berlangsung usahanya. Inovasi Freeport tersebut berdampak positif pada pertumbuhan pendapatan perusahaan. Tak tanggung-tanggung, Erick menyebut adanya kenaikan pendapatan Freeport yang begitu drastis. Seperti yang kita saksikan bahwa saat ini pertumbuhan pendapatan Freeport meningkat 100%. Tahun lalu 50 triliun, sekarang sampai Desember nanti 105 triliun jelasnya. Pendapatan PT Freeport Indonesia yang naik signifikan tersebut pada akhirnya membuat keuntungan Freeport juga meningkat. Lalu juga keuntungan bersih tahun lalu 10 triliun. Rencananya tahun ini sampai Desember 40 triliun, sambung Erick Thohir. Menurutnya, naiknya pendapatan dan keuntungan PT Freeport Indonesia ini terjadi karena ada peningkatan kapasitas produksi Freeport dan peningkatan harga tembaga. Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama groundbreaking sebagai tanda dimulainya pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur. Menurut Jokowi, smelter ini akan dibangun merupakan yang terbesar di dunia. Tadi kita mendapatkan laporan bahwa smelter yang akan dibangun ini dengan desain single line terbesar di dunia karena mampu mengolah 1,7 juta ton konsentrat tembaga per tahun, kata Jokowi. Bayangkan itu 1,7 juta ton itu kalau dinaikkan truk yang kecil itu yang biasanya bisa mengangkut 3-4 ton. Berarti berapa truk yang akan berjajar di sini? Kalau isinya 3 ton saja, satu truk kecil itu berarti ada 600.000 truk berjajar di sini. Bayangkan, ini gede sekali, tuturnya. Jokowi mengatakan, pembangunan smelter di dalam negeri bertujuan untuk memperkuat hilirisasi industri, khususnya sektor tembaga. Ia juga menuturkan, cadangan tembaga yang dimiliki Indonesia sangat besar. Bahkan, Indonesia masuk sebagai 7 negara dengan cadangan tembaga terbesar di dunia. Potensi yang sangat besar itu, ujar Jokowi, seharusnya bisa dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dengan menciptakan nilai tambah yang setinggi-tingginya bagi ekonomi negeri. Jangan sampai kita memiliki tambang, kita memiliki konsentrat, tetapi smelternya, hilirisasinya ada di negara lain. Seperti yang tadi disampaikan Pak Menteri, ada di Spanyol, ada di Jepang. Nilai tambahnya berarti mereka yang nikmati, ujarnya. Aktivis HAM Natalius Pigai meradang saat pemerintah membangun smelter PT Freeport Indonesia di kawasan ekonomi khusus Gresik, Jawa Timur, ketimbang di Papua. Pigai bilang, tidak ada keuntungan ekonomi yang didapatkan Papua dari pembangunan ini. Kekecewaan Pigai ini diungkapkan lewat cuitan di akun Twitternya Natalius Pigai 2 yang dikutip pada Kamis 14 Oktober sambil menayangkan beberapa pemberitaan di media daring. Pigai bilang ini tidak adil bagi Papua. Papua dapat apa? Semua yang baik akan terlihat, yang buruk juga akan ketahuan, cuitnya Pigai. Pigai melanjutkan, alasan dia protes pembangunan smelter semata-mata karena kemanusiaan dan keadilan. Saya adalah pembela kemanusiaan dan keadilan. Cuitan Pigai ini mendapat atensi warganet dengan 1.309 suka dan 387 retweet. Pegiat media sosial Denny Siregar ikut mengomentari cuitan Pigai ini. Menurut Denny, tidak ada urusan kedaerahan dalam pembangunan smelter Gresik ini. Gini loh Pigai, ini nggak ada urusan kedaerahan, semata-mata urusan ekonomis dan bisnis, cuit Denny Siregar. Infrastruktur bangun smelter ini butuh listrik yang sangat besar. Gresik sudah ada dan nggak perlu bangun lagi.
Terus limbahnya juga sudah ada yang menampung. Kalau nggak tahu tanya, bukan sibuk bawa-bawa daerah, cetus Denny Siregar.